Aksi puluhan pelajar mengacungkan celurit ke pelajar lainnya di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara resahkan warga. Jika adanya tawuran, warga pun membubarkan paksa pelajar yang berkerumun. Puluhan pelajar yang mengendarai sepeda motor berteriak-teriak sambil mengacungkan celurit ke pelajar lain yang baru saja pulang sekolah di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin siang. Aksi para pelaku resahkan para pengguna jalan. Warga sekitar berada lokasi bersama tukang parkir berupaya membubarkan paksa kerumunan. Diduga para pelajar hendak tawuran di tengah keramaian lalu lintas. Berapa Pak? Banyak Pak? Banyakan. Puluhan ada? Puluhan banyak. Ini sering terjadi atau bagaimana Pak? Ini baru-baru ini nih. Baru-baru ini? Baru-baru ini. Mau tawuran atau gimana Pak? Itu mungkin nyari mangsa itu. Dari mangsa. Itu ada Iya. pengalaman apa? Kurang tahu dah itu mah ya. Warga berharap petugas kepolisian bisa mengantisipasi kejadian tersebut dengan giat patroli di sejumlah titik rawan tawuran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang bandar dan 4 pengedar sabu di wilayah Pecut Setuan, Deli Serdang. Dari hasil penggerebekan, petugas menyita puluhan paket sabu siap edar yang disembunyikan dalam dompet dan atas plafon rumah. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek pemukiman padat di wilayah Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara usai sejumlah warga yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba mencoba kabur. Petugas akhirnya meringkus 4 pengedar berikut barang bukti paket sabu siap edar yang disembunyikan dalam dompet kecil. Usai pendalaman, petugas pun membekuk seorang bandar berinisial NA yang berpura-pura tidur di rumahnya. Petugas menggeledah setiap sudut rumah dan mendapati puluhan paket sabu seberat 51 gram yang disimpan di plafon. Pihak keluarga histeris saat pelaku akan digelandang ke mobil petugas guna pemeriksaan lebih lanjut. Kita berhasil mengamankan dan menangkap 5 orang. 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Di mana ke-5 orang ini perannya 4 orang sebagai pengedar ataupun pengecer. Namun saat kami berhasil mengamankan 1 orang yang kita duga sebagai bandar besar di wilayah Percut Setuan ini. Polisi kini tengah menelusuri keberadaan pemasok narkoba kepada ke-5 pelaku yang beberapa identitasnya telah dikantongi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Petugas gabungan membongkar paksa bangunan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pembongkaran bangunan di lahan milik rumah sakit umum ini sempat mendapat penolakan dari warga yang mengaku telah menempati lahan tersebut bertahun-tahun. Menggunakan alat berat, petugas gabungan Satpol PP TNI Polri membongkar paksa bangunan di lahan milik Puskesmas Cipayung. Meski warga yang telah menempati lahan bertahun-tahun melayangkan protes, namun proses eksekusi dan pembongkaran tetap dilakukan. Pembongkaran bangunan di lahan seluas 6.770 meter persegi tersebut untuk mengembalikan fungsi lahan dan pembangunan sarana prasarana Puskesmas Cipayung. Pemirsa sibuk ikut berebut gunungan durian. Puluhan warga menjadi korban pencopetan ponsel di Purbalingga, Jawa Tengah. Aksi pencopetan itu diduga dilakukan komplotan pencopet yang berisi belasan orang. Pada kesempatan hari ini, ratusan warga langsung menyerbu 5 buah gunungan yang berisi ratusan durian di Purbalingga, Jawa Tengah. Siapa sangka momen ini dimanfaatkan segerombolan pencopet untuk beraksi. Tak tanggung-tanggung, 30 warga mengaku menjadi korban pencopetan ponsel dan sejumlah dompet juga ikut teraib. Bahkan seorang ibu sambil menangis mengaku telah kecopetan 2 ponsel sekaligus. Hilang apa? Apa yang hilang? HP 2. Tadi pas rebutan apa gimana? enggak, pas lagi berdiri di situ saya nanya sama saya, Emang? HP kamu mana? Loh, di sini kok nggak ada, nggak rebutan enggak. Ditaruh di mana HP-nya, Bu? Di tas.
Pencurinya loh. Iya, Pak. Suami saya kan sampai 2. Festival durian digelar untuk mempromosikan Dusun Sumingkir sebagai dusun penghasil buah durian dengan banyak varietas, sekaligus mempromosikan pariwisata di Kecamatan Rembang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Ainus melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pomolango menjadi Ketua KPK menggantikan Firly Bahuri. Nawawi berkomitmen memulihkan kembali kepercayaan lembaga KPK ke masyarakat. Demi Allah, saya bersumpah. Pelantikan Nawawi Pomolango menjadi Ketua KPK digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin. Nawawi Pomolango mengucap sumpah di depan Presiden Jokowi dan turut disaksikan oleh pimpinan pejabat dan jajaran menteri. Nawawi dilantik menggantikan posisi Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dikarenakan Firly tersandung kasus pemerasan di Kementerian Pertanian. Setelah dilantik, Nawawi mengaku ada tugas berat saat ini yang akan menjalani menjadi Ketua KPK. Kepercayaan publik terhadap KPK tergerus atas tersandungnya pejabat KPK. Namun Nawawi berkomitmen memulihkan kembali kepercayaan lembaga KPK ke masyarakat. Menyikapi situasi yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, satu hal yang paling sangat menjadi ini beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat, dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu, dan itu yang tergerus, dan itu yang menjadi pekerjaan berat bagi lo. Pemirsa, sebuah rumah makan di Jember, Jawa Timur hangus dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari bagian dapur yang merembet ke seluruh isi bangunan. Kepulan asap membumbung tinggi berasal dari sebuah rumah makan yang berada di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur. Api dengan cepat melalap bagian dalam rumah makan, sementara penghuni hotel yang letaknya bersebelahan dengan lokasi kebakaran panik berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat terperanjat hingga lari keluar lantaran bagian atap rumah makan yang roboh dan nyaris menimpa petugas. Kendati demikian, petugas akhirnya bisa memadamkan api setelah 2 jam lebih berjibaku. Untuk sementara kita tidak bisa menentukan yang terbakar itu dari awal dari mana. Sementara belum diketahui. Ya. Kalau percikan api munculnya dari mana? Makanya saya tidak berani menjelaskan karena kita belum evakuasi di dalam ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, uang sebesar 1,5 miliar rupiah diselamatkan petugas damkar dari kebakaran yang melalap toko sembako di Surabaya, Jawa Timur. Api juga bisa dijinakkan setelah mengamuk hampir selama 1 jam. Petugas damkar berusaha memadamkan api yang melalap sebuah toko sembako di Jalan Piskes, Tambak Sari, Surabaya. Petugas juga berusaha membuka paksa pintu toko untuk bisa menyemprotkan air ke dalam toko. Kurang dari 1 jam, api bisa dijinakkan, sementara 5 orang penghuni rumah bisa menyelamatkan diri. Selain itu, dalam kebakaran ini petugas damkar juga menyelamatkan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah yang berada di dalam toko. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara dalam penanganan kebakaran ini, Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kota Surabaya mengerahkan 13 unit kendaraan damkar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir akibat hujan deras. Banjir yang mencapai 1 meter membuat warga kesulitan beraktivitas. Utara nggak bisa lewat di mobil.
Hujan deras mengguyur wilayah perumahan Sudirman Indah, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Banjir merendam pemukiman tersebut. Banjir yang mencapai hampir 1 meter membuat kendaraan tak bisa lewat dan aktivitas warga terganggu. Kendaraan roda 2 terlihat mengalami mati mesin akibat terendam banjir. Warga yang hendak bepergian terpaksa harus menerjang banjir. Banjir diduga disebabkan hujan yang turun semenjak Sabtu malam lalu. Selokan yang dipenuhi sampah membuat air tak lancar mengalir hingga masuk ke permukiman warga. Ya mungkin hujan terlalu deras ya kencang. Terus mungkin ini kan aliran got-nya agak menyempit lah karena mungkin lama nggak ada ini akhirnya kan meluap. Jadi otomatis tempat penampungan air got ini meluap lah nggak cukup. Banjir di kawasan ini memang kerap terjadi. Warga berharap ada perbaikan saluran air sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan banjir kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah motor dan mobil hanyut terbawa arus banjir yang melanda kawasan Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan ratusan rumah warga terendam genangan air setinggi 100 cm. Tingginya curah hujan membuat sebuah motor hanyut terbawa banjir di Bogor, Jawa Barat. Pemilik motor yang berusaha menyelamatkan kendaraannya kesulitan akibat deras arus banjir. Selain motor, banjir juga menghanyutkan satu unit mobil yang tengah melintas di Jalan Raya Kaum Sari. Mobil ini terbawa luapan arus Sungai Ciparigi. Beruntung petugas segera mengevakuasi penumpang dan kendaraan yang terjebak banjir. Selain kendaraan, seorang warga juga terjebak banjir lintasan di kawasan Kedung Halang. Ia pun harus menunggu petugas datang mengevakuasinya. Hujan yang mengguyur selama 2 jam menyebabkan banjir di sejumlah kawasan di Kota Bogor Minggu sore. Banjir juga menyebabkan puluhan rumah, warung, serta angkot terendam setinggi dada orang dewasa di Kelurahan Bantar Jati. Warga mengaku banjir kali ini cukup parah sejak 5 tahun terakhir. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi. Tercatat gunung berapi yang terletak di perairan Selat Sunda ini mengalami erupsi sebanyak 8 kali. Letusan tertinggi memuntahkan material vulkanik mencapai 2.000 meter di atas kawah. Gunung berapi Anak Krakatau kembali terbatuk. Data Stasiun Pengamatan Gunung Anak Krakatau erupsi sebanyak 8 kali. Bahkan letusan terbesar terjadi dengan tinggi kolom abu teramati lebih dari 2.000 meter di atas puncak. Sementara kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Akibat erupsi ini seluruh kegiatan wisatawan dan nelayan dilarang mendekati puncak gunung dalam radius 5 km. Sementara status Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau siaga. Kondisi Krakatau kebetulan sekarang aktif lagi ya setelah kemarin selama musim panas dia tidak ada aktivitas, cuma di dalam aja. Ya kebetulan sejak kemarin energinya sudah dia keluarkan kembali. Untuk kegempaannya kemarin mencapai 5 kali. Diperkirakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih akan fluktuatif. Gunung pun masih dipantau selama 24 jam. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Diterjang banjir bandang, ribuan ikan mati di Jala Terapung milik petani di Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan petak jaring apung petani rusak akibat peristiwa itu. Banjir bandang yang melanda aliran Waduk Saguling membuat ratusan keramba ikan jaring apung di Desa Bonges, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat rusak. Ikan dalam keramba jaring apung yang diperkirakan mencapai 10 ton ini pun mati, membuat petani keramba merugi. Banjir bandang terjadi 2 kali melanda aliran Sungai Saguling akibat meluapnya anak Sungai Cibitung dan Ciminyak. Kerugian secara fisik kolam kurang lebih 100 petakan, terus ikan yang kena pusaran air itu sekitar di angka 10 tonan. Banjir bandang, kolamnya hancur,
mereka akan susah untuk bangkit lagi lah atau bikin kolam lagi. Untuk membuat kolam keramba baru membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan. Para petani berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu para petani ikan ini agar mereka dapat kembali menjalankan usahanya. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Mengawali masa kampanye Pilpres dan Pileg 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar deklarasi kampanye damai. 3 pasangan capres-cawapres hadir dalam deklarasi ini. Para calon presiden dan wakil presiden serta 18 partai politik peserta pemilihan umum pemilu 2024 mendeklarasikan pernyataan kampanye damai di halaman gedung KPU Jakarta Senin sore. Ketua KPU Hashim Asyari membacakan deklarasi yang diantaranya berisi melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas dan diikuti para capres-cawapres serta perwakilan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya para peserta pemilu menandatangani deklarasi kampanye damai sesuai nomor urut pada pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU, diikuti Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Masa kampanye Pilpres 2024 dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat capres dan cawapres sebanyak 5 kali. Sementara itu ratusan orang berbagai kalangan menghadiri deklarasi Tim Hukum Nasional THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Gedung Suasana Lipo Kuningan. Dan tim hukum ini juga akan mengawal pemenangan pasangan Amin di Pilpres 2024 sekaligus memberi bantuan dalam koridor hukum. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama Cawapres Muhaimin Iskandar menghadiri deklarasi Tim Hukum Nasional di Gedung Suasana Lipo Kuningan, Jakarta Selatan. Ratusan orang berbagai kalangan mulai dari relawan, advokat, akademisi hingga aktivis hadir memenuhi di deklarasi tersebut. Tim hukum nantinya akan mengawal pemenangan paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024 sekaligus memberi bantuan dalam koridor hukum. Selain itu sejumlah kesepakatan tercipta dengan kesimpulan mengajak seluruh bangsa bersinergi berperan aktif dalam mengawal Pilpres awal tahun depan. Sementara itu ratusan tokoh dan umat Islam melangsungkan doa bersama menyongsong masa kampanye pemilu 2024. Namun Capres Prabowo Subianto batal hadir dalam kegiatan bertajuk doa dan sholawat menyongsong pemilu damai ini. Ratusan umat Islam dan tokoh agama secara hikmat mengikuti kegiatan doa bersama dan sholawat menyongsong pemilu damai tahun 2024 Senin malam. Dipimpin tokoh agama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, kegiatan yang dilaksanakan di Bukit Perkemahan Cibubur ini dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta anggota TKN Prabowo Gibran Eko Patrio. Melalui doa bersama ini diharapkan kampanye yang dimulai Selasa ini dapat berlangsung damai dan aman. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mendoakan perdamaian bagi warga Palestina. Pemirsa, berbagai produk dari kain ekoprint yang menonjolkan motif dan warna alami dari daun-daunan kini semakin diminati masyarakat. Bahkan produk ekoprint yang ramah lingkungan ini tidak hanya digemari masyarakat dalam negeri, namun telah melanglang hingga mancanegara. Berbagai produk ekoprint yang terbuat dari bahan alami dan ramah lingkungan ini sungguh mengundang decak kagum. Produk seperti kaos, kemeja, dress, tas hingga belangkon ini begitu cantik
dengan motif dedaunan secara alami. Tentu saja, mengolah ekoprint membutuhkan kreativitas dan ketelitian tinggi. Dedaunan yang ditempel sebagai motif ekoprint diambil dari pohon maupun tanaman di sekitar rumah. Begitu pula untuk warna kain, juga dibikin dari bahan alam. Bustanul Arifin yang menekuni produk kain ekoprint sejak 5 tahun ini menjelaskan, membuat kain ekoprint sebenarnya tidaklah sulit, namun butuh ketelatenan. Ekoprint berasal dari kata ekologi print. Kenapa? Ekologi print bisa dibilang ekoprint, ya kita harus satu memanfaatkan bahan-bahan yang alami, natural. Misalnya contoh kain ya katun, sifatnya alami. Kedua, warna-warna yang kita gunakan pasti warna-warna alam. Bisa warna dari dedaunan, misalnya daun ketapang, daun eukaliptus yang kita rebus, bisa kita ekstrak jadi warna alam. Ataupun bahkan daun yang familiar di sekitar kita, daun mangga atau daun kersen, daun talok, itu bisa jadi pewarna. Untuk mendapat baju ekoprint secantik ini, dibutuhkan banyak proses, mulai dari penataan daun sebagai motif, pewarnaan kain, penumpukan, dan penggulungan, hingga proses tim. Setelah proses tersebut, kain ekoprint pun jadi dan siap dijemur. Selanjutnya, kain ekoprint dapat diolah menjadi aneka produk fashion. Dengan motif daun yang seperti ini banyak sekali motif daunnya, Mas. Kalau yang ini daun Afrika, kebetulan ini adanya di dataran tinggi. Kalau ini istilah gaulnya daun lanang. Kalau istilah Indonesia kita kurang paham, kita mengenal daunnya juga daun lanang. Produk-produk ekoprint ramah lingkungan ini cocok untuk dipakai sehari-hari. Produk-produk cantik ini juga mulai tren dan banyak digemari masyarakat Indonesia, bahkan pasar luar negeri. Dari Sukoharjo, Januar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga Jember hadiri sholawat kebangsaan Gemak Quran dan sholawat untuk Indonesia Sejahtera. Acara ini juga turut dihadiri Cawapres Mahfud MD dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Puluhan ribu warga Kabupaten Jember larut dalam lantunan sholawat yang digelar oleh MNC TV di lapangan Jember Edu Garden, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Acara akbar sholawat kebangsaan Gemak Quran dan sholawat untuk Indonesia Sejahtera ini digelar untuk mendoakan bangsa Indonesia agar selalu aman dan damai. Ini untuk kesejukan batin kita. Ini bersatu lintas partai, lintas golongan, lintas sekte dan sebagainya itu bersatu. Ini kan sholawat kebangsaan itu untuk doa untuk kedamaian, untuk kenyamanan, untuk kesejukan, untuk kerukunan. Itu intinya sholawat itu. Saya tidak perlu ngulang karena Pak Mahfud sudah jelaskan, yang jelas sangat sukses. Ini banyak sekali, 50.000 ada. Dan yang saya sangat impress, sangat menghargai ya, sangat santun, tenang, duduk semua rapi begitu. Sholawat yang dihadiri oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi ini juga diwarnai dengan pemecahan rekor muri. Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan pemecahan rekor muri Khatam Al-Quran oleh 750 qori yang diprakasai oleh Faida selaku Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Maria Elizabeth dan Suryadi, iNews melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo terus melakukan pendampingan hukum dan pemulihan psikis SPG Showroom Mobil di Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban perampokan dan kekerasan seksual. Sementara itu kasus sengketa lahan sekolah di Sumatera Barat yang mengakibatkan 800 siswa SD dan SMP Batu Sangkar tak bersekolah kini berhasil diselesaikan RPA Partai Perindo. SPG Showroom Mobil yang menjadi korban kekerasan seksual didampingi RPA Perindo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kehadiran korban dan RPA Perindo untuk mengajukan nilai restitusi kepada kedua pelaku perampokan dan pemerkosaan. Kedua terdakwa yakni Riza 30 tahun dan Jeremia 30 tahun juga diharapkan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
harapan kami kepada jaksa penuntut umum agar memberikan tuntutan kepada kedua terdakwa secara maksimal, kemudian juga memberikan restitusi dimasukkan di tuntutan tersebut dan dibebankan kepada kedua terdakwa. Sementara itu, DPP Relawan Perempuan dan Anak Perindo memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang turut membantu menyelesaikan sengketa lahan sekolah di Batu Sangkar, Sumatera Barat. 800 siswa-siswi SD dan SMP di Batu Sangkar, Sumatera Barat kini dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti semula. Anak-anak akhirnya satu solusi bahwa hari Senin anak-anak boleh bersekolah. Jadi bukan saja SMP, tetapi SD pun harus bersekolah. Karena ada undang-undang loh yang melindungi anak-anak itu harus bersekolah. Mereka harus mendapatkan pendidikan. Jadi harapan daripada RPA Perindo itu tersampaikan. RPA Perindo mengajak masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan kasus-kasus serupa agar mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyakit katarak di Indonesia diperkirakan mencapai 2% dari jumlah populasi. Kebutuhan lensa tanam katarak semakin meningkat. Tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. 1, 2, 3. Roto Indonesia meluaskan pabrik dan lini produksi baru di Cimarome, Kabupaten Bandung Barat. Nilai investasinya mencapai 120 miliar rupiah. Lini produksi baru menghadirkan mesin filling dengan sistem CSIP otomatis dan clean booth yang meminimalkan kontak operator selama produksi, sehingga berjalan lebih produktif dan higienis. Fasilitas baru ini memproduksi tetes mata dari 18 juta botol menjadi 35 juta botol per tahunnya. Kita melakukan alih teknologi, alih pengetahuan, juga inovasi. Jadi ini komitmen kita untuk membantu masyarakat di Indonesia melalui produk-produk Roto, baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Selain obat tetes mata, lini produk lensa tanam katarak dengan fasilitas baru itu juga meningkatkan produksi. Peningkatan produksi ini untuk memenuhi permintaan pasar dalam maupun luar negeri. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, hilang kendali, sebuah minibus mewah terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang terekam kamera ponsel warga saat sebuah minibus mewah terbakar di ruas tol Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Menurut informasi warga, minibus yang dikemudikan oleh Jumanto ini sempat menabrak tiang penerangan jalan hingga terbalik ke jalur arah sebaliknya. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sang pengemudi diselamatkan oleh pengendara lain yang melintas. Jadi kendaraan dari arah keluar exit tol Bintaro menuju ke Permata itu sebelum mereka berjalan mereka hilang kendali, sudah oleng ke kanan dan menabrak daripada tiang listrik, kemudian keluar jalur dan akhirnya terbalik mobil dan keluar asap dan terbakar. Kondisi supir alhamdulillah baik-baik saja. Mobil yang ludes terbakar dapat dievakuasi mobil derek setelah 2 jam. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di ruas tol Bintaro sempat mengalami kemacetan hingga sejauh 2 km. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tiba musim hujan. Warga digegerkan dengan munculnya bunga bangkai di permukiman warga di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kemunculan bunga dengan nama latin Amorpopalus titanum tersebut menarik perhatian warga sekitar.
Bunga beraroma tak sedap ini muncul di tengah-tengah permukiman warga di RT 10 RW 02, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Warga yang penasaran silih berganti ingin melihat bunga langka berbau busuk seperti bangkai, yang punya nama latin Amorphopalus titanum, dan memviralkannya di media sosial. Semula ketinggian bunga bangkai ini mencapai 1 meter dan diameter 30 cm, namun saat ini sudah mulai kuncup. Hampir setiap hari ada aja sih yang melihat atau ngecek keberadaan bunga yang nggak umum ini ya, yang langka ya. Menurut yang tadi pihak keamanan tuh ya yang sering ngecek, kalau malam tuh agak bau. Kalau siang sih sepertinya enggak ini. Atau memang kelihatan sih udah mulai menyusut ini kalau saya lihat. Keberadaan bunga bangkai di tengah permukiman dipastikan tidak dipindahkan guna sebagai hiburan serta pengetahuan bagi warga sekitar. Dari Jakarta, Kiki iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat kini mulai sadar akan pentingnya pola hidup yang sehat. Prudential Indonesia mendorong gaya hidup sehat bagi masyarakat lewat acara Proactive Family. Dalam acara ini, para peserta diajak berolahraga seru dan interaktif sekaligus periksa kesehatan secara gratis. Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya antusias mengikuti olahraga bersama dalam acara Proactive Family di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Selain olahraga fun exercise bersama keluarga, peserta juga bisa ikut kegiatan olahraga seru dan interaktif seperti Zumba Fitness, Pound Fit, dan K-pop Cardio. Tak hanya itu, ajang olahraga bersama ini juga dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, hingga aktivasi booth. Kegiatan ini juga sebagai upaya mendorong gaya hidup sehat bagi nasabah dan masyarakat Indonesia demi masa depan. Prudential ingin mengajak keluarga di Indonesia, khususnya di 4 kota ini, untuk ikut berolahraga secara rutin dan juga memiliki healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. Nah, tapi bukan hanya untuk sekedar sehat dari sisi fisik ya. Untuk Prudential yang penting juga sehat secara keuangan. Acara Proactive Family ini digelar di 4 kota, yakni Surabaya, Bandung, Makassar, dan terakhir Jakarta, dengan total peserta lebih dari 14.000 orang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Kemi Jasir, iNews melaporkan.